Mentari pagi di tahun 1987 menyibak kabut tipis yang menggantung rendah di atas hamparan sawah desa Kalipitu. Sebuah desa kecil di lereng perbukitan Jawa Tengah, yang hingga saat itu masih terpaku dalam denyut lambat kehidupan tradisional. Suara kokok ayam dan denting alat pertanian menjadi harmoni pagi yang menenangkan. Namun tak ada yang bisa menenangkan hati keluarga Pak Harjo pagi itu. Mereka menatap bangunan tua di ujung jalan Tanah Merah. Sebuah rumah kayu besar berarsitektur limasan, peninggalan kakek buyut Pak Harjo yang diwariskan turun-temurun, namun sudah puluhan tahun tak dihuni. Rumah itu berdiri terpencil, dikelilingi deretan pohon randu dan jati yang menjulang seperti penjaga abadi. Daun-daunnya yang rimbun menutupi sebagian besar cahaya matahari, menciptakan bayangan yang tak bergerak di halaman tanah berlumut. Bu Harjo menggenggam tangan putrinya yang paling kecil, Rani, yang tampak ragu-ragu melangkah. Andi, anak sulung mereka yang beranjak remaja, mencoba bersikap cuek, meski sesekali menoleh ke rumah itu dengan kening berkerut. Tak ada sambutan selain keheningan dan suara jangkrik yang tiba-tiba terhenti saat mereka mendekat ke teras rumah. "Rumahnya besar ya, Pak," ujar Bu Harjo pelan, mencoba memberi semangat. Pak Harjo hanya mengangguk. Ia membuka kunci rumah yang telah dikirim sebelumnya oleh kerabat jauh. Pintu berderit panjang, seolah enggan terbuka. Saat mereka melangkah masuk, debu tebal menyambut di udara, dan aroma kayu lapuk bercampur lembab menyeruak ke hidung. Namun ada sesuatu yang lain di udara. Sesuatu yang membuat dada sesak tanpa alasan yang jelas. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti mengandung beban yang tak terlihat. Ruangan tengah luas dengan balok kayu tua yang menyangga atap. Di dinding tergantung foto-foto monokrom keluarga masa lalu, potret orang-orang berbusana Jawa klasik, dengan tatapan tajam yang entah kenapa seperti mengikuti kemanapun mata memandang. Rani berdiri mematung di dekat ambang pintu. "Bu, rumah ini dingin padahal di luar panas," bisiknya. "Iya, Nak, mungkin karena lama nggak ditinggali. Ayo masuk, bantu ibu bersihkan," jawab Bu Harjo sambil mengelus kepala anaknya. Hari pertama diisi dengan menata barang-barang yang dibawa dari kota. Suara sapu lidi menyapu lantai, bunyi perabot diturunkan dari mobil bak terbuka, serta langkah kaki bolak-balik di antara kamar-kamar yang masih asing. Namun, semakin sore, suasana rumah terasa semakin sunyi. Angin tidak berembus, bahkan dedaunan di pohon randu tak bergoyang. Burung-burung yang tadi pagi sempat berkicau kini menghilang entah kemana. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Saat senja berubah menjadi malam, dan cahaya matahari terakhir tertelan hutan, rumah itu berubah. Pak Harjo menyalakan lampu minyak di setiap ruangan karena listrik belum sepenuhnya terhubung. Cahaya kekuningan menari di dinding, menciptakan bayangan yang tampak hidup. Dan di tengah keheningan itulah suara itu datang. Sayup, halus, seperti dari kejauhan. Bunyi gamelan, lirih, teratur, seakan membuka sebuah pertunjukan. Tidak ada yang memainkan alat musik apapun, tapi dentingnya terasa nyata. Suara itu berasal dari belakang rumah, dari arah pohon randu yang tertua. "Pak, Bapak dengar suara itu?" tanya Andi pelan. Pak Harjo menoleh, mendengarkan. Ia ingin menyangkal, tapi suara itu memang nyata. Angin mungkin, atau suara dari desa sebelah, katanya setengah ragu. Namun dalam hati, ia tahu tidak ada gamelan di desa itu, dan tidak ada angin malam itu. Dini hari, Bu Harjo terbangun. Ia mendengar bunyi lembut seperti seseorang berjalan di teras kayu. Derak lantai terdengar perlahan. Ia duduk dan menahan napas, menunggu suara itu berhenti. Tapi justru semakin jelas, mendekat ke arah kamar mereka. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya tirai yang bergerak meski jendela tertutup rapat. Di kamar Rani, gadis kecil itu terbangun dengan wajah pucat. "Bu," ada yang napas dari lemari, tapi nggak kelihatan orangnya. Isaknya. Pak Harjo memeriksa lemari tua di sudut kamar. Kosong, hanya bau apek dan kayu lapuk. Namun ia mencium sesuatu yang lain, bau dupa yang telah lama padam, bercampur aroma melati yang busuk. Ia segera menutup lemari dan menenangkan anaknya.
Pagi berikutnya mereka mencoba menganggap semuanya mimpi. Hari itu dilalui dengan membersihkan halaman. Namun Rani terus memandangi sebuah sudut taman. "Bu, tadi ada anak kecil lari di situ." Tapi pas Rani panggil, dia hilang ke balik pohon. "Ayahmu sedang tebang rumput. Mungkin itu bayangan daun," jawab Bu Harjo, meski suaranya tak yakin. Di malam kedua, lebih banyak gangguan muncul. Sisir tua yang diletakkan di atas meja tiba-tiba berpindah ke lantai kamar mandi. Cermin tua berembun padahal udara kering. Bahkan tirai jendela kamar Andi bergerak sendiri seperti disentuh tangan tak terlihat. Bau itu kembali, melati busuk yang tajam menusuk. Ketika tengah malam tiba, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih dekat, dan tepat sebelum Rani tertidur, ia merasa ada sosok tinggi berdiri di depan pintunya. Diam, tidak bergerak, hanya napasnya yang berat terdengar di keheningan. Hari keempat, suasana rumah semakin berat. Pak Harjo yang awalnya menertawakan ketakutan istri dan anak-anaknya kini mulai resah. Ia melihat pintu lemari terbuka sendiri pagi hari. Bahkan ia menyadari bahwa jendela ruang tamu tak pernah benar-benar bisa dibuka penuh, seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam. Bu Harjo mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di dapur, menumbuk sesuatu dengan lesung, sambil menyanyikan lagu Jawa kuno. Setiap kali lagu itu selesai, suara tangis anak-anak menggema dari ruang tengah. Dan malam itu, Pak Harjo terbangun karena suara derit kursi goyang di ruang tamu. Kursi tua milik kakeknya, yang sudah bertahun-tahun tak dipakai, kini bergerak perlahan maju mundur. Dalam temaram lampu minyak, ia melihat bayangan seperti orang duduk di atasnya. Bahu kurus, tubuh renta, dan kepala tertutup sorban. Saat Pak Harjo mencoba mendekat, kursi itu berhenti dan sosok itu menoleh setengah. Separuh wajahnya gelap, tapi cukup untuk memperlihatkan mata putih tanpa bola mata. Mereka mulai sadar, rumah ini tidak pernah benar-benar kosong. Dan sepertinya mereka tidak disambut. Pagi itu, dapur seperti terasa lebih sempit dari biasanya. Bu Harjo berdiri di depan tungku batu sambil menyiapkan air panas. Namun ia tidak fokus pada rebusan air. Suara itu kembali, bisikan pelan, ritmis, seperti seseorang melantunkan tembang Jawa dalam nada lirih dan datar. Bukan dalam bahasa yang ia pahami, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah jendela kecil di dapur. Pantulan wajah di kaca itu bukan wajahnya. Perempuan dengan rambut panjang menutupi sebagian muka, dan mata yang menghitam seperti bara mati, menatap balik dari dalam kaca. Bu Harjo terhuyung mundur. Tangannya hampir menyenggol panci mendidih. Ketika ia menatap lagi, pantulan itu sudah hilang. Namun bayangan hitam di sudut kaca seakan masih menggantung. Sementara itu, Pak Harjo memerhatikan sesuatu yang aneh pada foto-foto tua yang menggantung di ruang makan. Foto-foto hitam putih bergaya kolonial itu awalnya terlihat biasa saja. Keluarga besar duduk berbaris rapi dalam pakaian tradisional. Tapi pagi ini, ada yang berubah. Tatapan mereka bukan lagi lurus ke depan. Mereka seperti menoleh ke arah tempat keluarga Pak Harjo sering berkumpul. Setiap kali ia berjalan melewati foto-foto itu, tatapan para wajah dalam foto seperti mengikuti gerakannya. Dan yang lebih ganjil, salah satu sosok anak kecil dalam foto kini tersenyum, padahal sebelumnya tidak. Pak Harjo menurunkan salah satu bingkai dan memeriksanya. Kaca buram, dan di bagian belakang terdapat secari kertas kuning yang sudah rapuh. Ia membuka lipatan kecil itu dan membaca tulisan tangan dalam aksara Jawa halus. Embah Wirya, dalang penggugah bayang, penabuh kelir kehidupan. Keturunannya membawa lakon lama kembali hidup. Pak Harjo merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Embah Wirya, nama itu terdengar asing, namun seketika menjadi pusat perhatian. Ia pergi menemui tetua desa, Pak Lurah Darmin, yang telah lama mengenal silsilah keluarga-keluarga tua di Kalipitu. "Benar, Mas Harjo," kata Pak Darmin dengan suara berat. "Rumah yang sampean tempati itu dulunya milik Embah Wirya. Beliau bukan dalang sembarangan. Dulu wayangnya seperti hidup. Gerakannya halus,
Matanya bukan seperti kayu, tapi kayak manusia. Lalu kenapa rumah itu kosong puluhan tahun? Pak Darmin terdiam sejenak, menatap keluar jendela. Ada yang bilang, Mbah Wirya pernah bikin perjanjian sama sesuatu dari dunia lain. Sejak dia meninggal mendadak saat pentas wayang, rumah itu nggak pernah tenang. Beberapa keluarga yang pernah coba tinggal, pergi tanpa sempat pamit. Ada yang bilang wayang-wayangnya menari sendiri malam-malam. Pak Harjo pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Sejak malam itu, suara gamelan tak lagi hanya terdengar menjelang malam. Bahkan saat matahari sedang tinggi, suara kendang kecil dan bunyi gong lirih mulai mengalun di dalam rumah. Terkadang muncul dari loteng, kadang dari ruang tamu. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang menahan napas. Dan lalu muncul bunga kantil. Awalnya hanya satu tangkai, layu dan basah, tergeletak di depan pintu kamar Rani. Bu Harjo mengira itu ulah anak-anak iseng dari desa, tapi mereka tinggal cukup jauh dari rumah. Ia membuangnya. Keesokan paginya, 2 tangkai muncul di jendela dapur, lalu 3 di sela-sela daun pintu belakang, selalu dalam kondisi lembab, seperti baru diambil dari dalam tanah basah. Tak ada satupun dari mereka yang mengaku menaruhnya. Dan selalu setelah kemunculan bunga-bunga itu, malam mereka diliputi mimpi-mimpi buruk. Rani mulai menggigil di tengah malam, mengigau sambil menyebut kata-kata asing. Terkadang dalam bahasa Jawa halus, terkadang hanya erangan dan bisikan seperti suara anak kecil sedang bermain wayang. Tubuhnya panas dingin, dan setiap kali pagi tiba, ia terbangun dengan telapak tangan penuh keringat dan tatapan kosong. Andi pun mulai mengeluh. Pak, kamar Andi bau kayak tanah basah dicampur dupa. Terus dindingnya, lihat sendiri, Pak. Pak Harjo memeriksa kamar Andi dan mendapati dindingnya lembab. Meskipun hari-hari itu tidak hujan. Yang lebih mengejutkan, dinding kayu mulai menumbuhkan jamur hitam yang membentuk pola-pola aneh. Bentuknya seperti simbol atau huruf, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Garis-garis melingkar, serupa dengan ornamen wayang, muncul di dekat ranjang Andi. Simbol serupa mulai terlihat juga di kamar Rani, di bawah meja belajar, dan bahkan di lengan kirinya. Saat Rani sedang mandi, Bu Harjo melihat guratan samar seperti luka lama di kulit anaknya. Bentuknya tidak acak, melengkung seperti topeng, dengan 3 garis vertikal. Pak Harjo mencoba menghapusnya dengan air dan sabun, namun tidak hilang. Bahkan ketika ia menggosok sedikit keras, Rani menjerit, seolah guratan itu menyatu dengan kulitnya. Malam ke-7, semua lampu padam serempak. Cahaya minyak remang-remang menjadi satu-satunya penerang. Mereka duduk bersama di ruang tengah, saling berdekatan. Tak ada yang berani tidur lebih dulu. Tiba-tiba kursi goyang tua kembali bergerak. Kali ini lebih kencang, dengan derit panjang yang seperti lolongan. Pak Harjo berdiri, menatap kursi itu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya dengan jelas. Seseorang duduk di sana. Lelaki tua, tubuhnya kurus tinggal tulang, mengenakan pakaian kebesaran dalang lengkap dengan sorban putih yang telah kusam. Di tangannya, tergenggam sebuah kotak kayu kecil. Ia membelakangi Pak Harjo. Namun ketika namanya dipanggil, sosok itu perlahan menoleh. Separuh wajahnya penuh luka bakar, separuh lainnya tersenyum seperti topeng wayang, tenang namun mengerikan. Mbah Wirya, bisik Pak Harjo tanpa sadar. Sosok itu mengangguk, lalu menghilang seperti asap di udara. Kursi goyang berhenti bergerak. Keesokan paginya, Rani tak keluar kamar. Ketika pintunya dibuka, ia sedang duduk di sudut, menggambar pola-pola lingkaran dengan ujung jarinya di lantai kayu. Ia tertawa, namun bukan seperti anak kecil tertawa. Suaranya serak, dalam, dan tak sesuai dengan tubuh mungilnya. Rani, kamu nggak sekolah hari ini? Tanya Bu Harjo sambil menahan getar di suara. Rani hanya menatap dengan mata kosong, lalu berkata pelan, aku harus melanjutkan lakonnya, Bu. Dalangnya sudah kembali. Tubuh Bu Harjo lemas. Malam itu, bunga kantil kembali muncul. Tapi kali ini bukan hanya 1 atau 2 tangkai. Seikat besar bunga kantil,
terikat dengan rambut manusia, diletakkan di depan kamar Rani. Tak ada suara, tak ada yang melihat siapa yang menaruhnya. Pak Harjo mulai menuliskan kejadian-kejadian itu di sebuah buku catatan. Ia tak tahu kepada siapa bisa bercerita. Bahkan para tetangga jarang mendekat ke rumah mereka. Beberapa kali ia melihat orang desa hanya lewat cepat dengan pandangan tertunduk. Di halaman belakang, ia menemukan lubang kecil yang ditutupi daun-daun kering. Saat digali, ia mendapati sisa-sisa dupa, kayu bekas pembakaran, dan pecahan topeng kayu. Sepertinya semacam tempat pemujaan kecil yang pernah digunakan seseorang. Ia tahu, rumah ini lebih dari sekadar tempat tinggal tua. Rumah ini adalah panggung. Dan keluarga mereka mungkin telah ditarik masuk ke dalam lakon yang belum selesai dimainkan sejak puluhan tahun lalu. Malam itu sunyi, terlalu sunyi, seolah desa Kalipitu memutuskan berhenti bernapas. Pak Harjo duduk gelisah di ruang tengah, matanya menatap pintu kamar Rani yang tertutup rapat. Suara tawa anak perempuannya masih terngiang, bukan tawa ceria seperti biasa, melainkan tawa yang dalam, berat, dan tua. Terlalu tua untuk keluar dari tubuh seorang bocah 8 tahun. Beberapa jam sebelumnya, Rani menggambar simbol-simbol aneh di lantai kamarnya dengan arang dari tungku. Goresannya tidak acak, lingkaran-lingkaran melengkung, garis bersilangan, dan wajah-wajah dengan mata kosong dan mulut tertutup benang. Saat Pak Harjo masuk untuk membujuknya makan malam, Rani menoleh pelan, lalu tertawa keras. Tapi suara itu bukan suaranya. Suara itu seperti berasal dari dua mulut. Satu suara bocah, satu lagi suara lelaki tua serak yang merangkak dari dalam dada. Mereka sudah kembali, kata Rani sambil terus menggambar. Dalangnya sudah membuka tirai. Sekarang kalian bagian dari lakon. Pak Harjo dan istrinya terpaku di ambang pintu. Tak sanggup bicara, tak sanggup mendekat. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Pak Harjo mendatangi rumah Mbah Suro, seorang tokoh spiritual yang dikenal sebagai penjaga ilmu tua di Kalipitu. Lelaki sepuh itu tinggal di pinggir desa, dekat hutan kecil yang dipercaya menjadi tempat bersemayam leluhur desa. Setelah mendengarkan cerita Pak Harjo dengan seksama, Mbah Suro hanya menunduk lama. Kalian sudah menyentuh ruang yang tidak boleh disentuh. Lakon yang seharusnya berhenti, sudah dibuka kembali. Bisa diselamatkan, Mbah? Tanya Pak Harjo lirih. Mbah Suro menarik napas panjang, lalu bangkit. Saya akan datang malam ini. Siapkan air bersih, bunga melati, dan jangan biarkan anak itu sendirian. Malamnya, Mbah Suro datang. Ia membawa kendi kecil berisi air dari 7 sumur, seikat daun kelor segar, dan sebilah keris tua yang dibungkus kain mori. Langkahnya tenang, tapi sorot matanya tajam dan penuh beban. Begitu kakinya menginjak halaman rumah, Mbah Suro berhenti. Ia menutup mata dan berbisik dalam bahasa Jawa kuno. Daun-daun pohon randu berdesir kencang meski tak ada angin. Rumah itu seperti menghela napas. Kita harus mulai sekarang, ujar Mbah Suro. Sebelum lakon ini menelan kalian semua. Ritual dimulai di ruang tengah. Mbah Suro menaburkan air dari kendi ke setiap sudut ruangan sambil membacakan mantra. Di tengah ruangan, ia membentuk lingkaran dari garam dan bunga kantil yang ditemukan pagi itu, masih basah dan beraroma tanah. Tiba-tiba, seluruh lampu padam. Rumah berguncang. Bukan seperti gempa, tapi seperti seseorang atau sesuatu meronta dari bawah tanah. Dari langit-langit, suara gamelan mulai terdengar. Bukan seperti biasanya, melainkan cepat, kacau, penuh tabuhan keras dan denting logam yang mengguncang ubun-ubun. Pintu kamar Rani terbuka sendiri. Anak itu berjalan perlahan ke ruang tengah. Kepala tertunduk, rambut menutupi wajahnya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia melangkah masuk ke dalam lingkaran, lalu mendongak. Mata Rani kini berbeda, putih semua, tanpa pupil. Dari mulutnya keluar suara tabuhan kendang dan seruling kecil. Bukan kata-kata, melainkan suara-suara yang menusuk telinga. Kemudian ia berbicara, 2 suara keluar bersamaan. Waktunya habis. Sekarang kalian bagian dari lakon.
Tiba-tiba seluruh wayang kayu yang disimpan dalam peti lama di pojok rumah mulai bergetar. Salah satunya jatuh ke lantai dan berdiri. Tanpa tangan yang mengendalikan, wayang-wayang itu bergerak, menari di udara. Benang-benang tak terlihat menarik mereka dalam tarian arwah yang tak pernah selesai. Lantai rumah mulai meneteskan darah. Merah gelap, kental, jatuh dari sela-sela papan langit-langit, menimpa lantai dan simbol-simbol yang digambar Rani. Aroma amis menyatu dengan dupa, melati busuk, dan kayu lapuk. Pak Harjo menahan tubuh Rani yang kini mulai melayang beberapa sentimeter dari lantai. Ia gemetar, namun tetap berusaha memeluk anaknya. "Rani, ini Bapak. Nak, kembali, ayo kembali." Namun Rani hanya menatap kosong ke arah langit-langit dan tertawa lagi. Kali ini suara tertawanya menggema, seperti datang dari ruang yang sangat luas. Panggung tak kasat mata yang membentang di antara dunia. Mbah Suro berdiri di tengah ruang. Ia membuka kain mori dan menghunus keris. "Tolong tutup pintu. Jangan biarkan satupun bayangan keluar malam ini." Ketika tengah malam tiba, dan suara gamelan memuncak dalam kekacauan, Pak Harjo merasa seperti kehilangan kesadaran. Rumah itu seperti berputar. Pintu-pintu muncul di tempat yang tak pernah ada. Wajah-wajah tua muncul di kaca, menangis, menyeringai, lalu menghilang. Dan saat semuanya mulai mereda, Rani pingsan. Tubuhnya tergeletak lemas di tengah lingkaran. Namun yang paling mengerikan adalah tanda di dahinya. Terukir 3 garis melengkung, menyerupai topeng wayang, seperti terbakar oleh besi panas. Ruang tengah seketika senyap. Wayang-wayang jatuh ke lantai, darah berhenti menetes, dan suara gamelan menghilang. Namun semua orang tahu, ini bukan akhir. Keesokan paginya, Pak Harjo memutuskan naik ke loteng, ruangan yang sejak mereka datang belum pernah dibuka. Tangga kayu sudah lapuk. Setiap injakan menimbulkan suara nyaring seperti desahan rumah yang menderita. Dengan senter kecil di tangan, ia perlahan membuka pintu kayu kecil menuju loteng. Begitu terbuka, aroma busuk langsung menyeruak. Bau tanah basah, jamur tua, dan daging membusuk. Di sudut loteng ada sebuah peti kayu tua. Ia membuka penutupnya dengan hati-hati, dan seketika hawa ruang menjadi berat. Di dalam peti itu, ia menemukan tumpukan kertas tua, ditulis dengan aksara Jawa halus yang nyaris tak terbaca. Potongan kuku manusia, panjang dan masih runcing. Segumpal rambut yang masih basah, dan sebuah topeng kayu kecil. Wajah separuh tertawa, separuh menangis, dengan lubang mata yang seolah hidup. Pak Harjo terduduk, kakinya lemas. Ia tahu, ini bukan sekadar barang peninggalan. Ini adalah pusaka kutukan, perjanjian masa lalu yang belum tuntas. Dan kini, mereka telah membukanya kembali. Rumah itu bukan lagi tempat tinggal. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih purba, lebih jahat, seperti panggung yang disiapkan untuk lakon terakhir. Lakon yang ditulis dengan darah, dijahit dengan kesedihan, dan dipentaskan oleh roh-roh yang tak pernah benar-benar mati. Malam itu, rumah warisan di Desa Kalipitu menjadi hidup dengan cara yang mengerikan. Dinding-dindingnya bergeser seperti otot yang bergerak. Pintu-pintu muncul di tempat yang seharusnya tak ada, dan jendela-jendela yang sebelumnya tertutup kini menganga ke arah gelap yang bukan luar rumah. Pak Harjo berdiri di ruang tengah dengan napas memburu. Lampu-lampu minyak padam satu persatu, digantikan cahaya kemerahan dari celah lantai. Suara gamelan tak lagi terdengar seperti musik, melainkan jeritan manusia yang diseret, lalu tangisan anak-anak yang tercekik dalam satu nada gamelan patah. Semua jam berhenti. Pukul 3.33 dini hari. Tak satu pun dari mereka bicara. Mereka tahu, ini adalah waktu yang tak seharusnya ada. Waktu di mana dunia manusia dan dunia yang lain bersinggungan tanpa batas. Detik tak bergerak. Suara jangkrik pun hilang. Sunyi total, kecuali gamelan yang berganti menjadi bisikan. Ribuan suara kecil yang memanggil nama mereka satu persatu. Harjo, Sutarti, Rani, Andi. Seolah nama-nama itu ditulis di udara, lalu diludahkan kembali dengan nada yang menusuk telinga. Rani,
yang sebelumnya hanya pingsan, mendadak terbangun. Tapi matanya tetap tertutup, dan tubuhnya bangkit sendiri dari lantai. Ia melayang setinggi dada orang dewasa. Posisi tubuhnya tegak seperti wayang yang digerakkan oleh benang tak kasat mata. Dari mulutnya keluar suara seperti seruling patah yang dihembuskan dengan tenaga luar biasa. Pak Harjo menangis. Air mata mengalir deras dari wajahnya yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia tak tahu harus apa. Istrinya, Sutarti, memeluk tubuhnya sendiri di sudut ruangan, membaca doa-doa yang ia hafal seadanya. Suaranya bergetar. Mbah Suro masih berdiri di tengah ruangan, keris di tangan kirinya, daun kelor di tangan kanan. Tapi ia terlihat kelelahan. Matanya memerah, mulutnya tak berhenti bergumam. "Ini bukan sekadar kerasukan," katanya. "Dia sudah diambil sebagai media. Tubuhnya adalah panggung sekarang." Langit-langit rumah retak besar, menganga seperti mulut raksasa. Dari dalamnya menetes darah hitam kental yang jatuh ke lantai dan membentuk simbol wayang. Kepala segitiga, tangan panjang, dan mata kosong. Dari balik dinding, suara-suara mulai terdengar. Ketukan pintu yang terus-menerus. Langkah kaki diseret. Desahan, bisikan, tangisan, dan tawa. Tawa seorang lelaki tua, berat, perlahan, lalu menjerit seperti logam digesek. Pak Harjo gemetar, tapi ia tahu, hanya ada satu hal yang bisa menghentikan ini. Ia berlari ke meja tua di ruang makan, meraih kotak pusaka yang dibawanya turun dari loteng kemarin malam. Di dalamnya, di antara kertas gosong, potongan kuku, dan rambut basah, ada selembar daun lontar kecil yang sudah rapuh. Di sana tertulis dengan tinta merah, nama yang sejak dulu disebut hanya dalam bisik, nama Sang Dalang. Nama yang dikubur bersama kutukannya. Dengan suara tercekat, Pak Harjo membaca nama itu. Perlahan, Wiryanegara. Rumah langsung bergetar. Lantai seperti bernapas, dan dinding mengeluarkan teriakan memekakan telinga. Rani yang masih melayang tubuhnya menegang, lalu matanya terbuka lebar, semua putih, tanpa bola mata. "Wiryanegara," ulang Pak Harjo lebih lantang. Tiba-tiba, semua cahaya padam. Mereka semua terjebak dalam gelap total. Tapi dari tengah ruangan muncul satu titik cahaya, seperti obor tua yang menyala sendiri. Di bawah cahaya itu, muncul sosok. Ia mengenakan sorban kusam, pakaian kebesaran dalang, dan wajahnya penuh luka bakar. Separuh wajahnya hangus, separuh lagi tetap utuh tapi penuh kesedihan. Mulutnya tersenyum, tapi matanya menangis. Sosok itu bukan hidup, tapi bukan pula mati. Dalang itu, Mbah Wirya. Lakon ini belum selesai. Suaranya bergema dua lapis. Satu manusia, satu lagi seperti dari dasar tanah. Ia melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat wayang-wayang di dinding bergerak sendiri. Mereka menari dalam irama gamelan tanpa pemain, seperti dipaksa hidup kembali. Mbah Suro mencoba menancapkan keris ke lantai, membaca mantra penutup. Tapi sosok dalang itu hanya menoleh dan meniup ke arahnya. Keris itu terlepas dari tangan Mbah Suro dan meleleh perlahan seperti lilin terbakar. "Kalian membangunkanku. Maka kalian pula yang harus menyelesaikan lakon ini. Dengan darah, dengan tubuh, atau dengan jiwa." Pak Harjo berteriak. Ia meraih topeng kayu dari kotak pusaka dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dalam napas yang berat, ia menyebut nama itu sekali lagi, lebih kuat, lebih tegas. "Wiryanegara." Seketika rumah bergetar hebat. Dalang itu mengerang. Wajahnya berubah, dari menyeramkan menjadi sedih, lalu marah, lalu terpecah. Tubuhnya meledak menjadi serpihan kayu yang berterbangan dan terbakar di udara. Darah mengucur dari langit-langit terakhir kalinya. Lalu semuanya hening. Rani jatuh ke lantai. Ia tak bergerak. Pak Harjo dan Sutarti berlari menghampiri. Detik-detik terasa seperti tahun. Tapi perlahan-lahan, Rani membuka matanya. Kali ini, matanya utuh, penuh ketakutan, tapi kembali menjadi miliknya. Mbah Suro hanya duduk di lantai. Napasnya tersengal.
Ia tahu, ini belum selesai. Pagi itu, dengan pakaian seadanya, keluarga Pak Harjo meninggalkan rumah. Mereka tak membawa banyak. Hanya tas kecil berisi pakaian dan kotak pusaka yang kini ditutup rapat-rapat dan dikunci dengan paku besi. Mbah Suro berdiri di halaman, menatap rumah itu dengan mata sayu. Yang kalian lawan hanya satu simpul dari banyak lakon. Masih banyak topeng yang tergantung. Masih banyak suara yang belum bicara. Pak Harjo mengangguk. Kalau rumah itu didatangi orang lain, apakah semuanya akan terulang? Mbah Suro diam cukup lama, lalu menjawab pelan. Tidak, jika tak ada darah keturunan yang membangunkannya. Tapi jika satu dari kalian kembali ke sini, lakon akan dimulai lagi. Rumah itu tetap berdiri, pohon randu tetap menjulang, tapi burung-burung tak lagi hinggap. Tiang-tiang rumah tetap kokoh, tapi tak ada yang melihat bayangan siapapun dari balik jendela. Bahkan sinar matahari seolah menolak masuk ke ruang tengah. Sejak saat itu, tak ada satu warga pun yang berani mendekat. Anak-anak tak bermain di sawah dekat rumah itu lagi. Bahkan anjing dan ayam sekalipun tak pernah mendekat. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan masih terdengar sayu. Seperti suara panggung yang memanggil para arwah kembali untuk lakon yang tak pernah benar-benar selesai. Di akhir semua ini, Pak Harjo menulis satu catatan di buku harian yang disimpan di kota. Kami hanya ingin menempati rumah peninggalan, merawat sejarah keluarga. Tapi kami lupa, tidak semua warisan layak dihuni. Beberapa menyimpan luka, beberapa menyimpan perjanjian. Dan yang paling kami lupa, bila kita menyentuh sesuatu yang bukan milik kita, entah itu pusaka, kekuatan gaib, atau masa lalu kelam, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan kami sudah membayar sebagian dari harga itu.